A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pada malam hari ini saya akan mengajak sahabatku, saudaraku untuk melakukan kajian masalah yang pertama tauhid, yang kedua masalah Nabi Isa. Ini kita berdasarkan dua video yang akan kita jadikan narasumber untuk kita kaji supaya kita memahami dinnya Allah ini. Karena jangan sampai kita beragama kita tidak memahami dinnya Allah ini, agamanya Allah yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Yuk kita simak bersama-sama. Dan Nabi Isa itu disembah itu aja, karena yang kelihatan oleh mereka bukan Nabi Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid, dia dihisabnya aman. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia aku melihat engkau ya Allah, selamat dia. Tapi kalau melihat Isa binti Maryam tapi anak Allah, udah lewat. Apa ini? Hidup bagaimana? Ganti Tuhan aja, berani nggak ganti Tuhan? Ganti Tuhan nggak bisa. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Tuhan. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Tuh. Nah, setelah saudara saksikan kedua video tersebut, nah di sini saya mau bikin catatannya, saya bikin catatan di kedua video tersebut, ya kan? Yang pertama, video pertama, orang yang menyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia wahid, dia hisabnya aman. Kalau dia menyembah Nabi Isa binti Maryam tapi anak Allah, maka lewat dia. Jadi dia bakal disiksa. Nah, ini dulu kita kaji. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, kita lepaskan dulu dia sebagai anak Allah atau dia sebagai sekedar anak dari Maryam, Isa binti Maryam, hanya sebagai anak, sebagai nabi. Itu aja dulu, tidak perlu kita hubungkan dia sebagai anak Tuhan. Nah, di sini dia sebutkan bahwa orang yang menyembah Nabi Isa kalau melihat sifat daripada Allah, maka dianya aman, terhindar dari siksa Allah. Nah, menyembah kepada Allah, kepada manusia, ini sudah nggak benar, ya kan? Sudah nggak benar. Sementara di surat An-Nisa Allah sudah mengatakan bahwa yang disalib itu, yang dibunuh itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengannya. Nabi Isa kemana? Nabi Isa Allah selamatkan, Allah angkat ke sisinya. Nah, jelas di surah An-Nisa. Nah, jadi Allah sudah melarang kita menyembah selain Allah. Jadi disinilah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, kita berhati-hati dalam berguru. Nah, karena risikonya adalah sama pengikut. Itu. Kalau yang mengajak itu siksaannya double siksaannya. Nah, di video kedua
Tuhan itu namanya aja berbeda-beda, tapi dia satu. Makna la ilaha illallah, tiada yang sembah kecuali Allah. Berarti pemahaman Ustadz Buya Arsil, pemahaman dia, apa saja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang menyembah Allah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Apa yang kita bayangkan terhadap pengikutnya kalau tauhidnya seperti ini? Apa saja yang disembah orang di alam ini sebenarnya orang menyembah Allah. Nauzubillah min dzalik. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yuk kita kaji yuk. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu untuk disembah oleh manusia. Nah, Tuhan menciptakan manusia. Nah, ya kan? Tuhan ini banyak. Nah, makanya Allah menegaskan bahwa yang dipatut disembah itu hanya Allah. Tuhan yang lain itu tidak boleh disembah. Tuhan yang lain itu tak boleh disembah, dilarang. Yang hanya disembah hanya Allah. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, kalaulah tauhid saudara rusak dengan pemahaman seperti ini, maka rusaklah semua amalan-amalan saudara yang saudara lakukan, mulai dari saudara akil balik sampai saudara nanti mendapatkan perjanjian yang disebut meninggal dunia. Meninggal dunia itu artinya meninggalkan dunia ini. Dunia yang mana yang ditinggalkan itu? Nah, itu sudah masuk pada kajian sufi. Nah, sudah masuk pada kajian sufi. Kalau secara umum, dunia yang kita tinggalkan ya inilah dunia yang kita tempati ini, rumah kita ini. Inilah yang kita tinggalkan. Nah, jadi di sini saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, berhati-hati. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan, menyampaikan, menasehati, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu sudah menyampaikan loh, sudah menasihati loh. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Gitu. Jadi kalau tauhid seperti ini, jadi tauhidnya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah, orang-orang yang belum adanya turunnya agama Islam. Kalau seperti ini pemahamannya, orang menyembah batu, apa aja yang nampak di situ itu namanya Allah. Jadi kalau kita orang menyembah batu, menyembah Allah. Kalau orang menyembah kuburan, menyembah Allah. Kalau orang menyembah pohon, menyembah matahari, astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Padahal Allah sudah mengatakan, Allah sudah memperingatkan, siksa Allah itu teramat pedih. Siksa Allah itu teramat pedih. Saudara sanggup masuk ke api neraka itu? Sanggup. Sehingga saudara tidak menggunakan pikiran, tidak menggunakan perenungan, tidak menghayati isi Al-Quran itu. Kalau memang sanggup saudara masuk ke api neraka itu, yuk kita buktikan. Di mana saudara ingin membuktikan? Biar saya datang. Saya jamin saudara akan lari. Kalau saudara akan berontak-berontak menghindari api itu. Jadi
Kita di sini, di dunia ini, bukan untuk mengejar dunia. Kita di dunia ini untuk taat kepada Allah, untuk jadi khalifah Allah. Kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Kalau rezeki sudah Allah jamin, makanya Allah sudah perintahkan, sudah kami jamin rezekimu, lihatlah burung terbang di pagi hari dalam keadaan kosong, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Nah, disinilah sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Kalau tauhid seperti ini, berarti tauhid apa ini? Sesat atau tidak? Tauhid seperti ini. Apapun yang disembah di semesta alam ini itu adalah orang menyembah Allah. Apapun. Nah, jadi orang menyembah batu, pohon, sungai, matahari, angin, kuburan. Astagfirullahaladzim. Nah, saya kasih perumpamaan. Kalau begitu. Kalau orang haus, dia minum air. Kalau orang haus, dia minum air. Air tuh air WC, mau minumnya. Kalau saudara haus, dikasih air WC, mau. Kalau saudara haus dikasih air paret, air kot, air kotoran, air comberan, mau. Nah, kalau orang haus minum air, nah, dikasih air WC, mau. Dikasih air comberan, mau. Dikasih air kotoran, mau. Nah, jadi begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Berhati-hatilah dalam mempelajari dinnya Allah ini. Mencari guru. Carilah guru yang sebenar-benarnya guru. Yang memimpin kita ke jalan yang dirahmati Allah. Jalan yang diridhoi Allah. Jalan yang lurus. Nah, perumpamaan di dunia ini sudah nampak. Jalan itu. Ada jalan yang lurus. Ada yang belok ke kiri, ada belok ke kanan, ada jalan yang berliku-liku. Apakah itu tidak menjadikan bahan pelajaran bagi kita? Nah, di sini juga ini Allah sudah mempertegas, ya kan, Tuhan kita, yaitu Allah. Nah, ini Allah sudah mengatakan, Allah turunkan ayat. Ini waktu orang kafir Quraisy bertanya ke Nabi kita, karena orang itu bingung orang itu melihat Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai Tuhan, tapi tak nampak sama mereka, sementara Tuhan mereka nampak. Nah, makanya mereka bertanya kepada Nabi kita, Rasul kita, gambarkanlah kepada kami sifat-sifat Tuhanmu. Nah, karena bingung, tidak nampak sama mereka. Dan salah satu sifat manusia, kepo. Kepo ingin tahu, apa tuh? Buat apa tuh? Sudah dikasih tahu baru. Oh gitu. Rupanya bikin bakwan. Nah, makanya orang zaman jahiliyah juga seperti itu. Mereka menyembah Tuhan yang nampak. Sementara Nabi kita, Rasul kita menyembah Allah yang tidak nampak. Makanya mereka minta dikasih gambaran. Gambarkanlah pada kami sifat Tuhan. Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Nah, di sini Allah sudah menerangkan. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Nah. Jadi Allah satu, tidak terbilang. Ahad, tiada duanya. Hanya satu-satunya. Jadi hanya satu-satunya yang harus kita sembah. Bagaimana cara menyembah Allah? Sholat wajib 5 waktu.
subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itulah cara kita menyembah Allah itu. Sementara agama yang lain menyembah juga, tapi Tuhannya tidak itu namanya. Nah, kalau Tuhan yang lain, mereka yang mengasih namanya. Silakan periksa kitab-kitab mereka. Siapa yang mengasih nama Tuhan mereka? Ya mereka sendiri. Sementara kita yang beragama Islam, yang memberi nama Allah itu ya Allah sendiri. Tuhan sendiri yang mengasih nama. Gitu. Nah, Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, itu yang saya kupas di video saya sebelumnya. Orang Muslim, rukun iman, rukun Islam harus ada dalam diri. Jadi di sini Allah sudah mengatakan Allah tempat meminta segala sesuatu. Tapi nyatanya kita minta kepada apa? Kuburan. Minta kepada apa? Pohon-pohon angker, pohon-pohon tua. Itu. Tapi beriman, ngaku orang Islam. Tak yakin kepada Allah. Apa sih arti kalimat Allah tempat meminta segala sesuatu? Berarti Allah itu maha kaya, tak terbilang kekayaannya. Dipadukan langit, bumi, ars, segala ciptaannya disatukan, masih lebih dari itu kekayaan Allah, tak terhitung, tak terhingga. Jadi situlah kita meminta, apa hajatmu, apa keinginanmu, minta kepada Allah. Manusia ini tergesa-gesa, minta langsung dikabulkan, minta langsung dikabulkan. Allah tuh maha tahu mana yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang baik bagi kita, tapi Allah menilai itu tidak baik bagi kita. Allah tuh maha pengasih, lagi maha penyayang. Tidak sembarangan dia mau memberi. Itu karena kasih sayang dialah. Itu. Nah, masih ragu lagi saudara, memohon, berdoa, menyampaikan hajat saudara hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Itu. Tapi minta yang baik-baik, jangan minta mencelakakan orang, minta supaya orang itu dijatuhkan jadi miskin, minta supaya orang itu dibikin jadi sakit, jangan. Karena malaikat mengaminkan doa saudara. Itu. Sudah jelas sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Nah. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, ini sudah dibantah oleh Allah atas keyakinan daripada agama Nasrani yang mengatakan Allah itu beranak, anak bapak. Nah, di Nabi Isa, itu yang kita bahas tadi. Nah, mereka menyangka bahwa Nabi Isa yang dibunuh mereka. Mereka menyangka Nabi Isa itu yang mereka salib. Nah, sudah dibunuh mereka, sudah disalib mereka, dijadikan Tuhan. Anak bapak itu yang disembah. Itu. Allah sudah kasih jelaskan bahwa bukan. Allah angkat utusannya, Allah selamatkan utusannya. Diangkatnya ke sisinya. Nah, jangan pula kepo. Gimana sih cara Allah mengangkat? Apa perlahan atau secara cepat? Atau Nabi Isa diangkat dalam keadaan tidur? Jauh usah kita sampai ke situ. Kadang-kadang manusia ini berlebihan. Makanya Allah itu mengatakan manusia itu suka berlebih-lebihan. Itu kuasa Allah. Itu. Kalau kita kaji meledak dari otaknya. Gitu. Sama mengkaji di mana Allah. Gitu.
Meledak otak ini. Tak akan sanggup otak kita itu menjangkaunya itu. Itu dalam ranah kuasa Allah itu. Yang penting hakul yakin. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita itu benar. Yang penting. Walam yakullahu kufuwan ahad. Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Berarti tidak ada tandingan Allah. Baik dalam kekuasaan, baik dalam bidang kekayaan, baik dalam bidang memberi, tidak ada yang bisa menandingi Allah. Tak ada yang bisa menyerupai Allah. Kalau saudara bermimpi, dalam mimpi saudara ada yang mengaku Allah, bukan setan itu, iblis itu. Kalau dia mengaku-ngaku Tuhan. Nah, di sini sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, berhati-hatilah dalam hidup ini. Sudah banyak kok pesan yang disampaikan kepada kita, seperti nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, janganlah lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Langsung yang dibimbing oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita tuh pengasih, penyayang. Ali bin Abi Thalib pun pengasih, penyayang. Dia sayang sama kita nih. Makanya dia sampaikan supaya kita selamat seperti para sahabat. Nah, Nabi kita mengatakan kalau sahabat itu yang melihat saya, yang saya bimbing langsung, tapi umatku di akhir zaman dia tak pernah melihat aku, tapi itulah mereka saudaraku. Kita ini saudara Nabi. Itu. Nabi sendiri mengatakan seperti itu. Kita ini adalah saudara dari Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini dimuliakan Nabi, dia angkat derajat kita ini. Masih ragu lagi sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada? Masih ingin lagi menyembah ke sana, menyembah kemari, menyembah pohon, menyembah batu-batuan? Itu. Jadi Buya Arsil dengan pemahaman seperti ini, pemahaman sesat. Kalau pemahaman seperti ini, apapun yang ada di alam ini, di alam semesta ini, sebenarnya orang menyembah Allah. Astagfirullahaladzim, kasihan pengikutnya. Itu kalau tauhid seperti ini. Makanya kalau tauhid seperti ini, seperti tauhidnya almarhum Buya Sakur, Eyang Weldo, Mama Gufron. Jadi hati-hati saudaraku dimanapun Anda berada. Apapun jabatanmu, itu akan berakhir. Sebanyak apapun kekayaanmu, itu akan berakhir. Apapun kesenanganmu, apapun kesedihanmu, itu pun akan berakhir. Tujuan kita ini, hidup ini hanya kepada Allah. Tempat yang akan kita lalui yaitu padang mahsyar. Disitulah tempat kita akan diadili atas perkataan kita, atas ucapan kita, atas keyakinan kita. Nah, jadi carilah selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Nah, seperti seorang Habib, dia menyampaikan menggunakan amalan akhirat untuk mencari amalan dunia. Hubud dunia. Terbalik, cari dunia untuk amalan akhirat. Kan sudah saya jelaskan. Kalau kita pergi ke kantor,
Kalau kita pergi berdagang, niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah supaya bernilai pahala. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi gunakanlah pikiran, renungkan, dan hayati. Apabila saudara berguru, saudara tahu yang disampaikan itu salah, sampaikan kepada guru saudara. Andaikan guru saudara marah, maka tinggalkan itu majelis. Nah, wallahu a'lam. Allah Maha tahu. Nah, semoga sahabat-sahabatku, saudaraku yang melihat video ini semakin memahami agamanya Allah, semakin mengetahui mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Dan apabila sahabat-sahabatku dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, marilah kita bersama-sama mendoakan mereka. Semoga Allah mengangkat penyakitnya, sehat seperti sedia kala, beraktivitas sebagai mestinya. Dan sahabat-sahabatku, saudaraku, mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan perlindungan Allah. Karena tempat yang sebaik-baiknya untuk kita berlindung hanya kepada Allah. Sahabat-sahabatku juga mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang dirahmati Allah. Akhirul kalam, akhirul dakwah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.